Sudah beberapa dokter internship ya yang meninggal yang diduga akibat beban kerja yang berlebihan, kemudian juga tekanan mental akibat bullying dan lain sebagainya. Nah, seperti apa harusnya pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah? Sejauh ini juga DPR mengawasi soal ini seperti apa. Kami sudah bersama juga dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prastiani Aher. Bu Neti, kembali dokter internship meninggal. Bagaimana Bu Neti juga melihat kejadian yang kembali terjadi seperti ini? Iya, yang pertama saya atas nama pribadi dan sebagai seorang ibu yang putri saya juga sedang menjalani internship, tentu duka cita dan kehilangan yang mendalam ya, serta empati kepada keluarga yang ditinggalkan, juga rekan-rekan sejawat, teman-teman almarhumah yang pastinya sangat sedih dan kehilangan. Dan menurut saya tentu ini sebuah kejadian serius yang harus menjadi momentum untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh, evaluasi sistemik, bukan sekedar menolak, menyalahkan dan denial ya, karena ini adalah program yang sudah berlangsung sekian tahun, gitu ya, artinya sudah berulang-ulang. Nah, oleh karena itu, kalau dalam kurun waktu yang tidak berjauhan, tidak terlalu jauh, sudah gugur. Per hari ini berarti sudah 4 orang ya, 3 orang yang sebelumnya, Dr. Kartika, Dr. Edgar ya, yang di Cianjur Dr. Andito, kemarin Dr. Mita. Tentu ini menjadi satu hal yang harus digarisbawahi, pentingnya keselamatan dokter muda sebagai bagian dari keselamatan pasien masa akan datang. Saya harus mengatakan ini kenapa, Mas Zeni? Karena mendidik seorang dokter itu butuh waktu yang lama. Panjang sekali pendidikan mereka ya. Panjang sekali, 7-8 tahun itu baru dokter umum, begitu ya. Dan ketika mereka harus menambah spesialisasi, tambah lagi waktunya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya, memang ini menjadi momentum bagi pemerintah melalui Kemenkes dan juga pemegang kebijakan lainnya ya, stakeholder, untuk menyoroti yang selama ini pop up ya di berbagai lini masa di media kita itu kan yang pertama beban kerja ya dan jam dinas, beban kerjanya itu seperti apa sih seperti itu. Karena kalau kemudian kita bicara bahwa ini adalah seorang dokter muda yang baru saja melakukan sumpah dokter, dan ini harus dibedah ini, Mas Zeni. Internship itu apa sih? Internship itu bekerja atau magang, penempatan wajib sementara, kan beda begitu ya. Untuk menyesuaikan ilmu yang mereka dapat di kedokteran dengan praktek langsung di puskesmas atau rumah sakit begitu ya, magang begitu ya Bu Neti ya. Iya, setahu saya internship ini adalah sebuah program pemahiran dan pemandirian. Jadi dia suruh belajar mengamati, suruh belajar mendampingi dokter yang sudah ada. Jadi bukan gantiin dokter yang sudah ada, bukan. Seperti itu. Jadi dia mengamati, dia belajar di IGD, dia belajar di ruang rawat inap, begitu kan? Di ruang rawat jalan, seperti itu. Nah, dengan harapan ini menjadi investasi jangka panjang ketika mereka sudah mendapat surat izin praktek, betul-betul memiliki ya keterampilan, kemahiran untuk bisa melakukan proses penyelamatan pasien, seperti itu ya. Jadi menurut saya yang perlu digarisbawahi ya, yang sering muncul di media dan jadi diskusi publik itu beban kerjanya seperti apa sih gitu. Ini anak ini tenaga kerja baru atau pengamat atau ya seperti halnya magang itu ada pendampingan begitu kan, nggak ditinggal sendirian begitu. Nah, berarti pertanyaan keduanya adalah sistem supervisi ya. Seperti apa sih sistem supervisi ini? Kalau kemudian ini program Kementerian Kesehatan ya, program pusat, agaknya terlalu jauh kalau kemudian dibiarkan tanpa supervisi. Tapi kalau dari temuan alumni FK Unsri itu memang tidak ada pendampingan Bu dari seniornya Bu. Temuan sementara Justru itu kalau menurut saya sistem supervisinya ini harus dipertanyakan gitu, ya kan? Seperti apa kualitas pendampingan? Seperti apa kualitas monitoring? Seperti apa kualitas evaluasi? Kan bisa dilihat gitu. Apakah anak ini kelelahan dengan shift yang dibagi dengan jumlah SDM yang terbatas? Kan SDM-nya terbatas. Ini di setiap wahana itu. Katakanlah di IGD itu 4 orang, dibagi jamnya, pagi sampai siang, siang sampai malam, malam sampai pagi. Nah, yang satu yang turun jaga libur kan begitu ya? Harusnya. Jadi, begitu shiftnya. Nah,
menurut saya ini harus dipertanyakan kepada Kementerian Kesehatan seperti apa berjalan atau tidak sistem shiftnya begitu ya, Bu Neti ya? Seperti itu. Ya. Ya, dan termasuk ketersediaan supervisi oleh dokter penanggung jawabnya ada nggak gitu? Kita khawatir dokter penanggung jawab menganggap semuanya baik-baik aja kan begitu ya? Ya. Padahal harus diperhatikan juga rasio supervisor dengan peserta internship ini, begitu kan? Ya. Kan ketika dia kan kalau dari usia masih lebih muda dibanding dokter yang senior dong, dibanding SDM yang ada di lingkungan atau di wahana internship itu. Pasti ada rasa junioritas, pasti ada pakeu. Nah, supervisi itu akan memeriksa apakah betul anak ini sehat atau enggak. Apakah ada indikasi dia mengalami kekerasan atau burnout, kelelahan, gitu ya. Dan kemudian supervisi ini juga harus memastikan sistem pelaporannya itu seperti apa. Ini dia seperti anak berarti harus ada ibunya, harus ada induknya. Lapornya kemana kalau dia ngerasa ada kekerasan, ada tekanan, ada rasa sakit yang dia rasakan. Ini kemana gitu ya. Kalau saya pernah dengar yang namanya internship ini sampai di infus tapi masih melayani pasien. Begitu. Termasuk Dokter Mita dari temuan FK Unsri Ikatan Alumninya sudah sakit itu sejak beberapa hari sejak Maret 2026, namun tetap menjalani jadwal jaga begitu, Bu Neti. Sudah sakit tetap suruh bertugas begitu, Bu. Betul. Ini kan yang menurut saya berarti supervisi ini nggak berjalan, begitu kan? Anak ini atau peserta internship ini dibiarkan menjalani tugas sebagaimana dokter yang sudah mendapatkan surat izin praktek, kan begitu ya? Nah, ini menurut saya yang harus selesaikan oleh Kemenkes gitu. Kalau kita bicara tentang internship, kita nggak boleh juga melepaskan diri dari hak kesejahteraan dan dukungan psikososial bagi peserta internship ini. Kan ada stres kerja yang tinggi, begitu kan? Nah, inilah yang menurut saya harus dilakukan evaluasi seperti itu. Nah, belum lagi, Mas Denny, yang perlu kita soroti adalah penempatan dan distribusi. Jadi kalau anak-anak ini atau peserta ini ditempatkan, bayangkan fasilitas setiap wahana itu berbeda. Ya, sebagiannya punya keterbatasan. Begitu kan? Sebahagiannya ditempatkan pada wahana dengan layanan yang tinggi begitu ya, warga atau pasien yang butuh layanan yang tinggi. Bayangkan jika satu IGD sampai waiting listnya 81 orang. Itu kan menandakan betapa stres kerjanya itu sangat tinggi buat anak-anak baru ya, buat peserta internship ini. Seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya yang harus dibongkar adalah akar masalahnya. Itu kan yang muncul ke permukaan itu kan. Jam kerja, istirahat, pembagian jadwal, kemudian sistem supervisi, pelaporan, kanal pengaduannya kemana dan seterusnya. Nah, menurut saya akar yang harus nanti dibongkar adalah regulasi yang memayungi internship ini apa aja sih gitu. Ya, kalau nggak salah kan dulu mereka memang menyelenggarakan ini berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Undang-undang. Nah, setelah Undang-Undang Kesehatan yang dibahas dengan metode omnibus, berarti kan itu semua sudah ada di Undang-Undang Kesehatan seharusnya ya. Nah, aturan turunannya seperti apa yang membahas tentang penempatan wajib sementara alias internship ini? Ya, Permenkes yang dipakai apa? Apakah masih ada peraturan lama yang dipakai dengan alasan transisi? Nah, seharusnya kan ini harus diperiksa gitu, direview oleh Kementerian Kesehatan, gitu kan? Nah, belum lagi soal itu regulasi ya, implementasi yang beragam, implementasinya juga beragam, Mas Yeni. Kenapa? Pemahaman prolong jika kompetensi ini belum bisa dicapai dalam masa internship setahun itu bisa diperpanjang gitu. Nah, anak-anak ini ketakutan gitu. Mereka lebih baik menahan sakit dan terus melaksanakan tugas gitu. Agar tidak diperpanjang begitu ya, Bu. Gitu. Terpenuhilah targetnya begitu ya. Betul. Nah, ini kan jadi implementasinya beragam gitu. Kemudian kalau kita bicara tentang ini program pusat, tapi pelaksanaannya di daerah. Berarti kan di situ ada Dinas Kesehatan Provinsi, ada Dinas Kesehatan Kota Kabupaten. Nah, koordinasi multi pihaknya seperti apa antara pusat, daerah, dan fasilitas? Saya yakin di sini ada missing gitu antara pusat yang diwakili oleh Kemenkes dengan daerah yang diwakili oleh Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kota kabupaten. Ditambah wahana atau fasilitas yang menjadi tempat pelaksanaan internship. Ini pasti berbeda-beda gitu. Termasuk juga fasilitas kesehatan atau wahana pasti punya kewenangan lebih besar karena memang sehari-hari bertemu dengan anak-anak ini kan begitu. Nah, di mana peran daerah baik provinsi dan kabupaten, Dinas Kesehatan dan Dinas Kota Kabupaten? Nah, ini menurut saya yang
yang juga harus disoroti nanti ya. Ini saking masih reses ya, kita belum sempat menyelenggarakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat ya dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan ini. Ya, saya juga mendapatkan aspirasi dari peserta internship bahwa mereka ingin menyampaikan catatannya lewat rapat dengar pendapat gitu. Saya pikir ini satu hal yang baik begitu ya, termasuk kita juga ingin mengagendakan, nantinya saya usulkan pada pimpinan Komisi 9 untuk mengagendakan rapat kerja memanggil Menteri Kesehatan ya, dan juga kementerian lembaga lain yang memang diperlukan, karena ini juga tidak bisa dilepaskan dari Kemendik di Saintek dan juga Kemendagri ya, yang punya dinkes di daerah, yang punya pemerintah daerah seperti itu. Nah, menurut saya inilah yang juga harus dibongkar. Nggak boleh lagi ada budaya hierarki yang menghambat ya pelaporan masalah seperti itu. Jadi kalau memang ada masalah yang sebenarnya diungkapkan gitu. Ya, kita mengungkap masalah itu untuk mencari solusi. Ya, jangan sampai ada orang yang kemudian seperti kebakaran jenggot ya dengan masalah ini. Ya, justru saya ingin merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, harus ada review dan perbaikan kebijakan dan regulasi terkait penempatan wajib sementara tadi. Harus ada perbaikan kebijakan dan regulasi tentang internship, ya, batasan kerja, insentif, ya. Jangan kemudian jadi tenaga kerja baru, kemudian hak-haknya nggak dipenuhi. Ada jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, begitu. Jam kerja yang jelas begitu ya, Bu ya. Betul. Jam kerja, jam istirahat seperti itu. Belum lagi akomodasi. Ya, mereka kan di situ pasti harus cari tempat yang paling dekat dengan rumah sakit dan seterusnya begitu ya. Nah, ini menurut saya menjadi satu hal yang harus kita perbaiki ya, kebijakan dan regulasi. Kemudian tadi ya, balik lagi penguatan supervisi. Ini supervisinya seperti apa? Pendampingannya seperti apa? Yang ketiga, sistem pelaporannya ya. Kemudian kalau perlu lakukan audit rutin. Ya, pernah nggak Kemenkes melakukan audit on-site langsung, ya, sidak, ya, tanpa pemberitahuan? Kita lihat prakteknya seperti apa pendampingan peserta internship ini. Ya, jadi harus ada tuh audit rutin, kemudian kanal bagi peserta internshipnya untuk tidak malu, tidak ragu untuk menyampaikan, ya, catatannya atau pengalamannya seperti itu. Yang keempat yang menurut saya juga penting untuk digarisbawahi adalah kesehatan mental dan kesejahteraan. Kematian Dr. Aul di Undip ya di rumah di Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu, itu juga jadi sinyal bagi kita gitu bahwa aspek kesehatan mental, aspek kesejahteraan, kemudian keamanan dari berbagai kekerasan, dari bullying dan seterusnya, ini juga menjadi kata kunci. Ya, terakhir hak peserta. Ya, hak peserta ini kalau memang ada insentif ya berupa bantuan biaya hidup, ya kan harus ngontrak, harus macam-macam di lingkungan atau di wahana mereka bertugas. Ini kan juga harus diperhatikan ya. Di Pulau Jawa berapa, di Sumatera berapa, di Kalimantan berapa. Jangan sampai ditunda-tunda, jangan sampai ditahan-tahan begitu. Dan terakhir menurut saya harus ada evaluasi terkait dengan kurikulum, kurikulum dari internship ini. Seperti itu. Kenapa? Karena mereka kan udah sekolah sekian lama, udah menjalani koas, ditambah lagi internship gitu ya. Nah, ini menurut saya harus dilihat apa sih yang akan jadi objektif atau menjadi tujuan dari pelaksanaan internship ini gitu. Jangan sampai kemudian ini dilakukan business as usual tanpa memperhatikan aspek keselamatan peserta internship, yaitu dokter-dokter muda yang akan menjaga pilar keselamatan pasien di masa depan nanti begitu ya.